Hasratku, rinduku memuji. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan membahas nyanyian dalam liturgi ibadah. Dan sesungguhnya nyanyian itu merupakan bagian yang penting dari liturgi ibadah. Untuk sesi yang ke-13 ini, kita akan membicarakan tentang nyanyian dalam pujian ibadah. Namun saya tidak bermaksud untuk menjelaskan panjang lebar tentang nyanyian. Saya hanya mau fokus mengajak kita semua memiliki pencerahan pemahaman yang benar bahwa nyanyian dan puji-pujian dalam liturgi ibadah, dalam suatu kebaktian, itu harus dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Memang miris kalau kita perhatikan gereja-gereja pada masa kini, banyak anak-anak muda dengan pemahaman yang kurang memadai. Mereka menyanyikan suatu lagu tanpa mengerti makna dan tujuan dari lagu-lagu yang sedang mereka nyanyikan. Pada kesempatan ini, saya mau sampaikan bahwa menyanyikan puji-pujian di dalam ibadah itu harus diperuntukkan untuk memuji dan memuliakan Allah. Nyanyian-nyanyian yang kita lantunkan itu harus berisi 3 hal. Yang pertama, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, atau penyataan iman kita kepada Allah. Suci, 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 ku menyembahmu. Itu adalah nyanyian untuk memuji-muji dan menyembah Tuhan. Atau juga suatu penyataan iman, itu berisi komitmen untuk mengasihi dan mencintai Tuhan, komitmen untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Tetapi ingat, harus dihindari bahwa kita menyanyikan lagu itu bukan supaya Tuhan mendengarkan, melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Tuhan melakukan apa yang menjadi klaim-klaim kita untuk kepentingan hedonisme kita. Itu bukan. Tetapi ini merupakan suatu penyataan iman di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, pemujaan, ucapan syukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, isi nyanyian itu merupakan penyataan iman atau komitmen kita di hadapan Tuhan. Atau yang ketiga, biasanya nyanyian puji-pujian itu adalah proklamasi iman. Kita menyatakan iman, kita menyatakan kebenaran Allah kepada orang lain. Misalnya, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Kita memproklamasikan Kristus melalui nyanyian-nyanyian kita. Di awal saya sampaikan bahwa nyanyian merupakan bagian yang terpenting di dalam ibadah. Walaupun di dalam gereja Reform atau gereja-gereja beraliran Calvin, itu mereka mengatakan bahwa yang lebih tinggi dari semua dalam liturgi ibadah adalah pemberitaan firman Tuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa menyanyikan puji-pujian, menyembah Tuhan itu juga bagian yang sangat penting. Alkitab mengungkapkan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bahwa orang-orang yang menyembah Tuhan melakukannya, mengekspresikannya dengan menyanyikan puji-pujian di hadapan Tuhan. Ada 150 pasal Mazmur, itu semua berisi nyanyian-nyanyian untuk memuji dan memuliakan Allah. Dan di dalam kerajaan-kerajaan di zaman perjanjian lama, ada orang-orang yang khusus ditempatkan, yang khusus dipilih untuk menyanyikan puji-pujian, untuk memainkan musik. Ini menunjukkan betapa pentingnya nyanyian dan puji-pujian itu untuk suatu penyembahan di hadapan Allah. Pada zaman kerajaan Salomo, ia menempatkan para penyanyi dan petugas-petugas untuk bermain musik, menyanyikan puji-pujian di hadapan Allah. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. 2 Tawarikh pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. 2 Tawarikh pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu para pemimpin nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi di sini kita lihat Salomo telah menempatkan orang-orang khusus, petugas-petugas yang khusus memimpin orkestra nyanyian bagi kemuliaan Tuhan. Jadi
Mereka menjadi pemimpin orkestra itu, dan seluruh jemaat ikut bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam perjanjian baru, nyanyian-nyanyian dan puji-pujian untuk menyembah Allah itu tidak pernah ditiadakan. Tuhan Yesus sendiri bernyanyi, memuji, memuliakan Allah. Para rasul Paulus bersama dengan Silas, bahkan di dalam penjara, mereka bernyanyi-nyanyi untuk memuji-muji Tuhan. Ya, di dalam Kolose pasal 3 ayat 16 disebutkan di situ kita harus bernyanyi untuk memuliakan Allah. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, memang ayat yang barusan saya baca dalam Kolose pasal 3 ayat 16 memang tidak secara khusus membicarakan tentang esensi nyanyian dan puji-pujian di hadapan Allah. Namun kita melihat bagaimana Paulus, penulis surat Kolose, menasihatkan jemaat, menasihatkan kita semua untuk menyanyikan puji-pujian, menyampaikan ucapan syukur sebagai penyembahan kita di hadapan Allah. Ini adalah suatu kebenaran Tuhan mengajak kita semua supaya kita menyanyikan puji-pujian di dalam ibadah atau kebaktian yang kita lakukan untuk memuji dan memuliakan Allah. Sayangnya berdasarkan fenomena pada masa kini, banyak lagu-lagu baru diciptakan, tetapi tujuannya bukan untuk memuji memuliakan Allah, tetapi untuk mengklaim janji-janji Allah, untuk meminta Tuhan, cukupkan segala kebutuhanku, Tuhan, lakukan tanggung jawabmu terhadap saya. Ini suatu prinsip yang salah. Memang di dalam Alkitab disebutkan nyanyikanlah nyanyian yang baru. Dan banyak orang menafsirkan ayat ini sebagai lagu-lagu dengan ciptaan yang baru. Sebenarnya ini bukan berbicara tentang lagu baru dengan diciptakannya lagu-lagu baru. Sesungguhnya ketika saya memperhatikan nyanyian yang baru, yang dibicarakan di sini adalah hati orang-orang yang bernyanyi itu merupakan suatu hati yang baru. Sikap-sikap dan tindakan, cara hidup orang-orang yang menyanyikan nyanyian itu memiliki suatu hati yang baru. Walaupun nanti entah itu lagu-lagu yang sudah lama diciptakan atau lagu-lagu yang baru diciptakan. Sebagaimana Daud juga menciptakan banyak mazmur. Saya sendiri pun menciptakan banyak lagu-lagu rohani. Namun sesungguhnya yang paling utama kita menyanyikan nyanyian puji-pujian bagi Allah dengan hati kita yang baru, dengan cara hidup kita yang baru, dan dengan demikian kita memuliakan dan menyembah Allah. Di kalangan gereja-gereja karismatik ada yang disebut dengan puji-pujian, ada yang disebut dengan penyembahan. Nyanyian puji-pujian itu suatu lagu yang dinyanyikan dengan tepuk tangan, sorak-sorai. Itu juga Alkitabiah. Lalu ada nyanyian yang dinyanyikan dengan penyembahan, dengan lantunan musiknya yang melankolis, sampai orang menangis-menangis, sampai dengan sungguh-sungguh. Itu juga Alkitabiah. Tetapi yang paling penting dalam hal ini, bagaimana hati kita, bagaimana kita bernyanyi dengan lagu yang keras, dengan lagu yang penuh dengan sukacita, dengan tepuk tangan atau dengan menangis, kita melakukannya untuk menyembah dan memuliakan Allah. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Saya mau menyinggung sedikit, menyampaikan pesan untuk para pemimpin pujian, untuk mereka-mereka yang bertugas sebagai liturgos atau yang memimpin puji-pujian, supaya kita memilih lagu-lagu yang sungguh-sungguh berkenan untuk memuliakan Tuhan. Ya, anak-anak muda sekarang mereka biasanya lebih memilih lagu yang asik, lagu yang enak. Tetapi itu harus diperhatikan. Jangan-jangan lagu itu bukan memuliakan Tuhan. Jangan-jangan lagu itu bukan untuk menyembah Tuhan. Tetapi hanya untuk membangkitkan emosional kita untuk mengklaim janji-janji Allah. Oleh sebab itu, maka para pemimpin pujian yang memilih lagu-lagu itu harus memilih lagu-lagu yang syairnya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hasratku rindu